maupun swasta. Itu permintaan Pak Ferdi itu ya. Tidak terpenuhi macet, berarti PAUD di Dasmen kacau karena gurunya amburadul. Terima kasih pimpinan. Baik. Masih ada kesempatan Pak Silakan. Pimpinan. Monggo Ibu Nunu. Ya. Baik, terima kasih. Kemudian sepertinya yang lain saran buat kami, saran dan masukan untuk kami tindak lanjuti. Kami akan menulis jawabannya secara tertulis dalam waktu yang tidak terlalu lama. Seperti Pak Sodik itu adalah saran, seperti skema solusi 6 bulan. Kemudian Pak Ferdi juga saran kepada kami untuk ditindaklanjuti. Kemudian Prof. Zainuddin tadi memberikan masukan. Pak Dede, izin Bu Nunu, Bu saya bukan saran, perintah Bu. Ya. Ya, kalau Pak. saran bisa diikuti, bisa nggak, ini perintah, kesimpulan rapat itu kesepakatan, bukan saran. Nanti dimasukkan dalam kesimpulan rapat, Pak. Ya. Saya rasa itu Pak Pimpinan. Selanjutnya kami akan menjawab secara tertulis semua masukan yang sudah diberikan kepada kami. Baik, terima kasih Ibu Nunu. Jadi Ibu Nunu, saya bisa memahami bagaimana kawan-kawan di Kemendikbud ini sekarang sedang jungkir balik. Kalau. Tetapi ini juga karena terlalu terburu-burunya statement dari Pak Menteri terkait bahwa kita akan selesaikan. Niat yang baik tidak dilaksanakan dengan sebuah proses kebijakan yang tepat. Itu kalau di dalam teori kebijakan publik itu ada namanya adoption, formulation, dan implementation. Maka yang terjadi adalah tumpang tindih kebijakan. Makanya saya mengepil kawan-kawan ya, kalau misalnya kita jadikan ini emergency, ya, ini adalah kondisi emergency. Maka kita meminta pemerintah untuk segera mendorong atau meminta kepada wakil presiden agar membentuk tim percepatan. Bayangkan ketika ada 153 korban di Kanjuruhan, pemerintah membuat namanya langsung tim pencari fakta. Ini ada sekitar berapa ribu tuh tadi? Hampir 53.000 lebih ya. Guru-guru yang tidak mendapatkan kesempatan dan masih ngantri banyak, menurut saya ini emergency, darurat. Jadi saya akan masukkan dalam kesimpulan. Izin kawan-kawan saya membacakan kesimpulan kita hari ini. Ya, hari ini kita telah melaksanakan kegiatan rapat dengar pendapat Eselon 1 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dipimpin telah lulus dan mendapatkan formasi. Verbalnya ya. 4. Menyelesaikan 193.954 guru pelamar prioritas 1 yang lulus passing grade namun belum mendapatkan formasi. Untuk mendapatkan formasi dan SK khususnya sejumlah 28.876 guru yang lulus passing grade dan belum ditempatkan karena masih belum tersedianya kuota formasi atau kebutuhan bidangnya. 3. Komisi 10 DPR RI mengharapkan jawaban tertulis terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh anggota Komisi 10 yang belum terjawab paling lambat 10 November 2022, termasuk disajikan flowchart atau skema penyelesaian untuk 6 bulan ke depan. Ya, untuk poin yang ke B ini juga menurut saya harus ditekankan juga. Yang poin penyelesaian guru honor P3, terutama yang swasta nih, yang banyak sudah diberhentikan ini. Ya. Jadi bunyinya gimana deh? Saya persilakan kawan-kawan dulu untuk mengomentari. Ibu Dewi Kuryati. Oh, belum ya? Ini saya butuh yang tadi. 4. Hah? 4, coba lihat. 4. Nomor berapa, Bu? 4. Karena masalah di Bengkulu itu adalah sudah lulus passing grade tetapi belum punya formasi karena pemerintah daerahnya tidak mampu membayar tunjangan. Nah, itu kan juga bermasalah. Jadi harus ada solusinya. Dan mungkin bukan cuma di Bengkulu, itu dimanapun seperti itu kejadiannya. Ya, itu masuk di 2 ya kayaknya ya. Mendesak Kemendikbud Ristek untuk segera koordinasi dengan Panselnas, khususnya Kemenkeu RI dan Kemdagri untuk memastikan anggaran gaji dan tunjangan guru P3K. Jadi masuknya di situ, Bu. Tambahan dan gini, Ya, ini kan ada 169.000 yang lulus
tapi belum dapat formasi. Terus kemudian yang 41.892 tidak tersedia formasi. Ini juga perlu penyelesaian ini. Di situ belum masuk. Di poin berapa, Pak? Belum ada poinnya itu. Yang 41.000 ya? 41.892. Nah, itu ada kebutuhan tapi tidak ada formasi. Ini yang tidak lulus ya, yang tidak lolos ya. Itu iya, tidak lolos ini, tidak lolos. Padahal ada kebutuhan kan gitu. Kemudian Lolos, yang 13.000 itu nomor 4 kan. Namanya yang nomor 4 itu ada yang tersedia formasi dan 13.000-nya tidak tersedia formasi. Saya kira ini rumusannya seperti apa ini? Ini juga yang harus diselesaikan. Nah, ini kan dari P1 disuruh P2 dan ada P3. Timeline-nya itu kalau yang dibuat di laporannya Prof. Nunu ini paling akhir Desember, betul kan? Tapi saya dapat laporan dari yang bersangkutan, guru honorer, masuk dia diperintahkan untuk ikut tahun depan. Ya. Nah, ini diperintah oleh sistem ketika dia daftar. Jadi timeline yang benar yang mana? Nah, sih. Jadi yang ini yang tidak tersedia formasi ya, 41.000 ya. Coba silakan ditambahkan itu, di mana itu? Saya daftar juga, koreksi Pak Dede. Yang 24 24876 Bukan yang 24876. Ini yang 41.000 kan, Pak? Ya, Yang- itu 41.000 perlu koordinasi dengan Pemda Iya, betul. untuk dapat diangkat pada seleksi berikutnya. Ini itu 41.000. Kemudian dari 24.000 yang sudah ditulis di poin 4 itu, yang 11.000 sekian terbuka formasi mapel jabatan lain. Artinya harus berpindah mapel. Ya, pindah mapel dengan catatan dia harus punya. Nah, Sebetulnya ini- linear itu agak menyesatkan itu kalau. Karena Prof, masalahnya slotnya yang sebelah sini bukan berpindah mapel belajar baru, tapi yang linear dengan ijazahnya. Seperti tadi saya sampaikan, dulu ngelamar guru SMP IPA, jadi guru SD, padahal sekarang dia guru SD sebenarnya. Gitu loh. Jadi sama-sama IPA bisa jadi guru kelas SD atau guru SMP. Kemudian yang 13.500 ini. Ya itu yang memang belum ada formasi. Ini kan yang oversupply itu, Pak. 13.000. Ya. tidak ada formasi ini. Tapi bukan berarti tidak bisa masuk ya. Artinya kebutuhan guru kan tiap tahun ada yang pensiun dan sebagainya, Ya, mereka ada. bisa masuk. Tapi bukan tahun ini, Kang Dede. Ya, baik. Berarti yang tahun ini yang 41.000 ini, Bu. Ya. Jadi kalau 41.000 mungkin rekomendasinya mendesak Kemendikbudristek berkoordinasi dengan Pemda untuk menyediakan formasi untuk 41.000. Ya. Sebetulnya saya yakin Kemendikbud ini surat edarannya nggak dianggap sama Pemda, Bu. Ya. Makanya tadi kita usulkan ini naik ke Wapres. Karena saya tahu kawan-kawan di Pemda juga mengatakan kita duitnya dari mana, kan kira-kira gitu. Bukannya mereka nggak mau ya, mereka tidak punya anggarannya. Nah, kalau Wapres yang mimpin, maka Kementerian Keuangan akan diperintahkan untuk menyiapkan anggaran tambahan. Itu sebetulnya kunci utamanya di situ. Tapi ini dulu, Pak Janudin sudah oke ini? Masuk ya, 41.000 ya. Yang lulus passing grade dan belum ditempatkan masih belum tersedianya kuota penelitian dan masing-masing bukan koordinasi dengan Pemda. Soal timeline gimana itu? Timeline itu masuknya di Peta jalan aja Pak. Saya boleh memperbaiki sekalian Pak. Untuk peta jalan itu kalimatnya. ya. Perlu dibuat peta jalan yang lebih pasti, termasuk alur penyelesaian masalah dan waktu. Jadi yang tadi yang bicara oleh Mbak Nunu Tandil itu juga nanti diberikan, nggak apa-apa tahun depan. Bagi rakyat itu butuhnya kepastian, bukan Ya. bonen-bonen, rebosen. Jadi 2023 itu gelap, Pak. Iya. 2024 pasti, Pak. Jadi itu yang jadi Pak Dede, jadi dalam konteks
peta jalan itu dibuat kita rinci, termasuk alur penyelesaian, terus kemudian pendanaan, terus kapan selesainya, itu harus dibuat, dan itu resmi dikeluarkan oleh Kemendikbudristek Dikti sebagai leading sektor. Soalnya berani apa enggak? Ya, jadi yang di poin B itu ya, tambahannya adalah mendesak Kemendikbudristek untuk menyusun peta jalan penyelesaian guru honorer yang pasti dengan timeline alur penyelesaian permasalahan dengan dilandasi data akurat mengenai jumlah sekolah, kebutuhan guru, dan dampaknya bagi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta. Pak Jainuddin, di situ posisi timeline itu, Pak. Jadi dikeluarkan timeline kita bulan sekian sampai bulan sekian adalah ini, bulan sekian sampai bulan sekian adalah ini. Gitu.